Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bab kali ini akan dibahas mengenai pembidangan ilmu fikih. Sebagaimana diketahui, fikih merupakan kumpulan aturan yang meliputi berbagai hal perbuatan manusia. Tidak hanya berupa aturan mengenai semua hubungan manusia dalam urusan pribadinya sendiri, tetapi juga semua hubungan manusia dengan manusia lain, bahkan dalam hubungannya sebagai umat dengan umat yang lain. Sebagian para ulama ada yang membaginya menjadi 3 bidang, yaitu ibadah, muamalah, dan ukubah. Walaupun demikian, 2 bidang pokok hukum Islam yang sudah disepakati yaitu bidang ibadah dan bidang muamalah. Untuk bidang fikih ibadah ini meliputi pembahasan toharo, pembahasan sekitar zakat, sekitar siam, itikaf, ibadah haji, jihad, tentang sumpah, nazar, kurban, sembelihan, berburu, akikah, dan juga pembahasan tentang makanan dan minuman yang halal dan haram. Sementara bidang muamalah isinya berupa aturan-aturan yang dimaksudkan untuk mengatur interaksi manusia, baik dalam pengertian hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Nah, yang akan dibahas di sini yaitu bidang muamalah dalam arti luas, yang terdiri dari beberapa bidang. Yang pertama, mengenai bidang al-ahwal asy-syakhsiyah atau hukum keluarga, yaitu yang mengatur hubungan antara suami istri, anak, dan keluarganya. Pada bidang al-ahwal asy-syakhsiyah ini dibahas mengenai pernikahan, yaitu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan serta menetapkan hak-hak dan kewajiban di antara keduanya. Selanjutnya, membahas tentang mawaris yang mengandung pengertian tentang hak dan kewajiban ahli waris terhadap harta warisan, menentukan siapa saja yang berhak terhadap warisan dan bagaimana cara pembagiannya masing-masing. Selanjutnya, membahas tentang wasiat atau pesan seseorang terhadap sebagian hartanya yang diberikan kepada orang lain atau lembaga tertentu, sedangkan pelaksanaannya ditangguhkan setelah ia meninggal dunia. Yang terakhir, membahas tentang wakaf atau penyisihan sebagian harta benda yang kekal zatnya dan mungkin diambil manfaatnya untuk maksud kebaikan. Nah, semuanya ini dibahas dalam bidang al-ahwal asy-syakhsiyah atau hukum keluarga. Kemudian selanjutnya bidang fikih muamalah dalam arti sempit al-ahkam al-madaniyah. Bidang ini membahas tentang jual beli, membeli barang yang belum jadi dengan disebutkan sifat-sifatnya dan jenisnya. Pengampunan, perdamaian, pemindahan uang, perseroan dagang, jaminan utang, perwakilan, titipan, pinjam meminjam, merampas atau merusak harta orang lain, hak membeli paksa, memberi modal, sewa menyewa, penggarapan tanah, mengupah orang untuk menemukan barang yang hilang, membuka tanah baru, dan barang temuan. Yang selanjutnya ada bidang fikih jinayah atau al-ahkam al-jinayah. Fikih jinayah adalah fikih yang mengatur cara-cara menjaga dan melindungi hak Allah, hak masyarakat dan hak individu dari tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan menurut hukum. Sistematika pembahasan tentang fikih jinayah dalam buku Al-Tashiri Al-Jinai Al-Islami Muqarronan bi Al-Qanun Al-Wadi yang dibuat oleh Abdul Qadir, yang berisi tentang asas-asas hukum Islam yang membahas mengenai pengertian tindakan pidana, macam jarimah, unsur-unsur jarimah, perbuatan pidana, dan pelaku pidana. Dan selanjutnya dibahas tentang sumber-sumber aturan pidana Islam yang berisi mengenai kaidah-kaidah dalam penafsiran hukum, asas legalitas, masa berlakunya aturan pidana, dan lingkungan berlakunya aturan pidana. Adapun materi fikih jinayah meliputi beberapa hal, yaitu pembunuhan sengaja, semi sengaja, dan kesalahan disertai dengan rukun dan syaratnya. Lalu sanksi pembunuhan. Kemudian ada juga menuduh zina, pembegalan, pencurian, minuman keras, pemberontakan, dan murtad. Kemudian selanjutnya pembahasan mengenai jarimah takzir. Pengertian takzir sendiri
merupakan sanksi yang dibuat oleh ulil amri yang memiliki daya preventif dan represif yang diancamkan kepada kejahatan-kejahatan hudud, qisas, dan diyat yang tidak memenuhi syarat. Kejahatan yang ditentukan dalam Al-Quran dan hadis yang tidak disebutkan sanksinya, seperti penghinaan, tidak melaksanakan amanah, dan kejahatan-kejahatan yang ditentukan oleh ulil amri untuk kemaslahatan umum. Selanjutnya, mengenai bidang kodo atau al-ahkam al-murafa'at. Bidang kodo ini membahas tentang proses penyelesaian perkara di pengadilan. Unsur-unsur yang dibahas yaitu mengenai hakim, putusan yang dijatuhkan, hak yang dilanggar, penggugat dalam kasus perdata atau penguasa dalam kasus pidana, dan tergugat dalam kasus perdata atau tersangka dalam kasus pidana. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai syarat-syarat seorang hakim dan hal-hal lain yang berkaitan dengan hakim, tentang pembuktian seperti pengakuan, keterangan dan saksi, sumpah, qarinah, keputusan hakim yang mujtahid, keputusan hakim mutabi, keputusan hakim dengan mengikuti mazhab tertentu, keputusan haruslah adil, gugatan terhadap hak yang dilanggar haruslah jelas, dan kedudukan yang sama antara penggugat dan tergugat. Kedua-duanya harus didengar keterangannya. Di dalam fikih Islam, selain kodo, ada juga lembaga yang disebut tahkim atau hakam atau pengadilan juri. Di dalam tahkim atau arbitrase, hakam boleh ditunjuk oleh masing-masing penggugat dan tergugat. Keputusan mereka harus diambil dengan kesepakatan dan keputusan mereka sah serta dapat dilaksanakan secara hukum bagi para pihak yang telah mengangkatnya, dan hanya untuk perkara yang telah diminta untuk diselesaikan. Dasar hukum arbitrase ini dalam Al-Quran adalah surat Al-Hujurat ayat 9 dan surat An-Nisa ayat 35. Kemudian yang terakhir, mengenai bidang fikih siyasah. Fikih siyasah membahas tentang hubungan antara seorang pemimpin dengan yang dipimpinnya, atau antara lembaga-lembaga kekuasaan di dalam masyarakat dengan rakyatnya. Fikih siyasah memiliki materi yang disistematikan menjadi 3 bagian, yaitu siyasah dusturiyah yang membahas tentang hubungan rakyat dengan pemerintahnya, kemudian ada siyasah maliyah yang membahas tentang perekonomian dalam masyarakat, dan yang terakhir ada siyasah dauliyah yang membahas tentang hubungan-hubungan internasional, baik dalam keadaan perang maupun dalam keadaan damai. Secara garis besar, pembidangan fikih dapat digambarkan sebagai berikut, di mana fikih dibagi menjadi 2 bidang, yaitu fikih ibadah dan fikih muamalah dalam arti luas. Nah, untuk fikih muamalah dalam arti luas ini dibagi lagi menjadi beberapa bidang, diantaranya ahwal asyasyiyah, muamalah dalam arti sempit, jinayah, akdiyah, dan siyasah. Ahwal asyasyiyah mencakup fikih munakahah, warasah, wasyiyah, dan wakaf. Adapun siyasah mencakup siyasah dusturiyah, siyasah dauliyah, dan siyasah maliyah. Sekian pembahasan mengenai pembidangan ilmu fikih yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.